Gak apa ngomongnya nggak apa. Ya, Oke, mari kita mulai sesi podcast pada pagi menjelang siang hari ini. Silakan Kak Naomi. hai, selamat siang teman-teman. Kembali lagi bareng sama Hai. tim, kita tim berapa? Tim 7 ya? Kelompok 7, that's Ah, right. ah, Tim di 7. kelompok 7 kita balik lagi untuk podcast yang ketiga. Nah, Udah eh, ketiga aja ya ternyata. iya, kita kan udah latsar selama 4 hari ya. Bener. Terus kita udah dapat beberapa materi nih selama latsar, kayak contoh wawasan kebangsaan dan bela negara, analis isu kontemporer, algoritma kebangsaan, sama teknik analis isu yang tadi baru banget kita pelajarin. Nah, aku tuh mau tahu nih dari teman-teman berempat, kira-kira ada nggak sih yang mau ngasih pendapat mengenai apa sih yang udah didapat dari materi-materi yang udah diajarkan sama pemateri kita selama seminggu ke belakang? Mungkin dari Kak Tara boleh kasih satu dua pokok ide atau pendapat dari manapun Oke, boleh, dari keempat oke. materi. Oke, kalau dari aku itu dari hari pertama sampai hari keempat itu kan berurutan ya. Yang pertama kita dikasih tahu apa itu wawasan kebangsaan, bagaimana cara kita untuk bela negara. Terus Mm-mm. di hari kedua itu kita diminta untuk sadar akan sekitar kita, sadar akan isu-isu yang terjadi di yang ada di lingkungan kita. Terus nyambung lagi ke yang keempat, yang ketiga. Yang ketiga itu kan algoritma kebangsaan. Nah, dari isu-isu tadi ada yang isu-isu negatif yang beredar itu kita menyeimbangkan, kita menyebarkan isu-isu positif tentang bangsa Indonesia ini gitu. Terus yang keempat dari masalah adanya masalah-masalah itu kita bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya gitu, memberikan solusi atas masalah-masalah yang ada. Oke. Bagaimana dari kita merumuskan masalahnya sampai untuk menemukan solusi dari masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Oh itu nyambung semua ya dari awal sampai akhir. Itu sih lebih Hmm. secara Berarti baik. Oke, berarti menurut Kak Tara untuk keempat pokok materi kita ini masih dalam satu garis lurus ya, dari wawasan Ya betul kebangsaan, banget. analis isu kontemporer, algoritma, sama teknis analis isu. Ya Oke, betul banget Kak Naomi. sekarang aku mau dengar pendapat dari pria-pria kita ini. Dari Bang Jeffrey deh. Coba kasih apa ya, presum dari keempat materi yang udah kita terima selama seminggu ini. Ya, terima kasih Kak Naomi ya. Resume dari kita yang terima dari hari pertama sampai hari ini lebih kurang mulai dari ya, hampir sama sih sama Kak Tara tadi. Emang sama kan kita menjalani latar ini. Cuma yang aku tangkap sih tentang wawasan kebangsaan sama kesiapsiagaan bela negara. Hmm? Kesiapsiagaan bela negara itu yaitu keadaan siap siaga baik fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi yang beragam. Ini penting supaya kita bisa melindungi bangsa dan negara, bukan hanya dengan mengangkat senjata, tapi juga sikap, pengetahuan, perbuatan yang menjaga kesatuan. Terus selanjutnya tentang mm, algoritma kebangsaan ya. Tentang algoritma kebangsaan, menurut aku sih itu merupakan sistem nilai dan perilaku untuk membentuk warga negara dengan membangun pola pikir, sikap, dan tindakan kebangsaan. Terus yang selanjutnya eh, tentang kita apa lagi tadi ya? Analisis isu kontemporer. Analisis isu kontemporer itu proses mengkaji dan memahami isu-isu atau permasalahan yang sedang berkembang pada masa kini dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang, eh, masalahnya positif maupun negatif gitu kan. Terus selanjutnya kemarin kita tentang pembinaan sikap dan perilaku ya, itu bertujuan untuk membentuk ASN yang berintegritas, disiplin, profesional dan berlandaskan nilai berakhlak. Terus selanjutnya yang baru tadi pagi kita pelajari itu tentang teknik analisis isu dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis. Di mana tahapan penyelesaian isu itu mulai dari identifikasi dan deskripsi isu, selanjutnya memilah atau menapis isu, selanjutnya mendalami atau menganalisis isu, dan terakhir selanjutnya alternatif penyelesaian. Dengan
Selanjutnya menggunakan teknik APKL dan USG ya tadi ya. Dan untuk merunut penyebabnya adalah dengan menggunakan family tree maupun fishbone diagram. Itu sih dari aku sih, Nomi. Oke, lengkap ya. Materi yang didapat dari Mo Jeffrey ini penjelasannya sangat lengkap sih menurut aku. Terus aku mau nanya nih ke Kanisa. Halo, Kan kemarin kita tuh udah belajar wawasan dan bela negara ya. benar. Nah, di situ kan ada indikator-indikator bela negara tuh yang 5, yang cinta tanah air, sadar kebangsaan. Menurut Kak Nisa nih, dari kelima indikator, mana yang paling sulit untuk dijalankan? Yang paling sulit untuk diimplementasikan di kehidupan sehari-hari, yang paling banyak bolongnya deh, menurut Kak Nisa. Boleh dikasih pendapatnya nggak, Kak? Oke, kalau mengenai bela negara ini kayak yang udah kita pelajari, kan indikatornya banyak tuh ya, cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, terus rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, kalau menurut aku poin yang kayaknya cukup sulit ya untuk direalisasikan itu di rela berkorban untuk bangsa negara, karena nggak sedikit di mana ada masalah atau isu yang dari kita pribadi sebagai pribadi itu sedikit berbenturan dengan gimana kita harus bersikap sebagai seorang ASN. Yang mana seorang ASN ini kan harus memegang teguh atau menjalankan nilai dari 5 indikator bela negara ini sendiri kan. Itu sih kalau menurut aku yang agak sulit untuk direalisasikan. Oke, kalau menurut Bang Arlon, mana yang paling sulit diimplementasikan di kehidupan sehari-hari? Nah, jadi sebenarnya lengkap ya dari teman-teman semuanya udah nyampaikan dari awal tadi. Mungkin sedikit menambahkan dan pendapat pribadi nih tentang wawasan kebangsaan sama nilai-nilai bela negara. Nah, sebenarnya kalau kita disuruh milih, yang mana sih yang lebih sulit? Kayaknya semuanya sulit. Kalau kita bicara tentang nilai-nilai bela negara. Tapi kalau kita mau mulainya dari hal-hal kecil, uh, karena karena kan dari materi-materi yang udah kita pelajari, kalau wawasan kebangsaan dan bela negara ini nggak perlu terlalu dipaksakan sesuatu yang wah, karena kita bisa mulainya dari hal-hal kecil. Jadi kalau kita mulainya dari hal-hal kecil, rasanya bisa sih semuanya kita lakukan. Tapi kalau disuruh pilih, yang mana yang lebih sulit untuk dilakukan, mungkin ya pribadi masing-masing. Contohnya kalau kita pilih nomor 5 nih, ada nih kemampuan awal bela negara. Nah, kemarin kan pikirannya kok kalau kemampuan awal bela negara ini kayak perang itu segala macam. Ternyata kan dari mulai, kalau kita mulai dari diri sendiri kayak menjaga kesehatan gitu kan, menjaga mental segala macam, itu juga udah masuk ke poin dari bela negara yang poin yang kelima. Nah, mungkin sulit ketika kita nggak mulainya dari hal-hal yang kecil. Tapi kalau kita mau mulainya dari hal kecil, contohnya kayak cinta tanah air dengan kita pakai pakaian batik atau pakai pakaian tradisional, melestarikan budaya, makan makanan tradisional, itu rasanya mudah lah dilakukan di hal-hal yang kecilnya. Jadi memang sulit kalau kita bayangkan secara general, tapi kalau kita mau mulai dari hal-hal kecil, kayaknya nggak terlalu sulit sih. Oke, Mungkin itu. oke, oke. Terima kasih untuk pendapat dari Mbak Nisa sama dari Bang Karlon. Benar sih, berarti intinya tuh bela negara tuh kayak sikap, tekad, dan perilaku warga negara yang Nah, dilakukan secara iya. teratur untuk mempertahankan Indonesia, dan pastinya harus dimulai dari diri kita sendiri dan Diri dari kita hal sendiri. kecil. Benar banget. Oke, nah kan kalau misalnya kita cerita bela negara nih dan dimulai dari hal kecil di diri kita, kalau misalnya kita lihat ke masyarakat, itu tuh suka ada beberapa isu-isu kontemporer yang sering berkaitan dengan bela negara. Kayak misalnya contoh yang paling dekat sama kita deh, yang hoax sering main sosmed gak sih? Kan banyak Ya, berita-berita Ya, bohong tuh. sering. betul betul Nah, betul. itu tuh sering, Podcast bohong. atau misal radikalisme kayak yang belakangan kita tahu kan ada yang apa ya, bukan perusahaan rumah ibadah kalau nggak salah, atau Mm-mm. yang pelarangan pembangunan rumah ibadah. Nah, ada yang kayak gitu tuh. Gimana sih pendapat dari kakak-kakak sekalian tentang isu yang dua itu?
Mungkin boleh dari Bang Jeffrey. Ya, tentang pendapat isu yang itu ya, tentang Tentang isu contoh rumah ibadah atau misalnya Mm-mm. berita-berita palsu yang beredar belakangan ini yang suka ngebuat huru hara deh di masyarakat. Ya balik lagi sih ke kayak podcast kita yang kemarin tentang hoax sama itu, kita harus Hmm. menyaring lagi berita-berita yang kita dapat gitu loh. Oke. Jangan langsung menyimpulkan dalam kita baca satu berita langsung kita simpulkan langsung kita bagikan kepada orang lain gitu kan, itu salah banget Oke, gitu. benar Jadi kita sih. nggak boleh langsung menjudge dari satu berita aja gitu. Kita harus mendalami berita itu kalau kita mau membagikan ke orang lain gitu loh. Nggak melulu kita bisa itu membagikan sembarangan gitu. Kita harus menganalisis betul-betul dulu beritanya supaya tidak Hmm, tidak menjadi hoax dan tidak menjadi sesuatu yang negatif ke depannya gitu loh. berarti tetap ya dalam menganalisis isu kontemporer ini kita nggak bisa ngelepasin algoritma kebangsaan. Kayak Ya, contohnya nih kita harus tetap bisa jadi inisiator dan memberikan inovasi-inovasi yang berlebih kayak contoh nih kayak kita lebih banyak baca berita untuk memerangi misinformasi yang ada di masyarakat. Bener kan ya? ya Yang aku betul. tangkap. Benar-benar. Kalau Benar-benar. menurut kalau menurut teman-teman yang lain gimana? Ada nggak yang bisa ngasih contoh nyata bentuk penerapan algoritma kebangsaan di dalam lingkungan kerja kita sebagai calon aparatur sipil negara? Algoritma sendiri kan lebih ke ini ya, kayak penyelesaian Hmm, untuk apa permasalahan atau isu yang terjadi khususnya di Indonesia itu sendiri. Nah, benar. kalau menurut aku mungkin lebih kepada penegakan hukum. Karena seperti yang kita tahu, hukum di negara kita ini masih banyak perlu perbaikan, khususnya untuk menangani isu-isu hoax dan sebagainya. Selain itu juga media sosial sebagai platform ini penyebaran hoax dan segala macam harusnya bisa lebih memfilter konten-konten yang mengandung hoax atau ujaran kebencian. Oleh karena itu, sosmed sendiri harus menjadi apa ya, harus memoderasi lah antara konten-konten hoax dengan ujaran kebencian ini. Oke. Mungkin itu kali ya hubungannya dengan gimana cara kita untuk menangani konten-konten ini, gimana cara kita untuk menghadapi segala isu kontemporer yang ada, itulah dengan cara teknik analisis isu yang tadi udah kita pelajari. Betul, kita identifikasi. Oke, oke, oke. Kayaknya aku dapat insight baru sih dari teman-teman sekalian soal wawasan kebangsaan, bela negara, isu kontemporer, algoritma kebangsaan dan teknik analisis isu yang udah dipelajarin selama seminggu ini. Ya. Aku mau say thank you dulu untuk keempat orang sumber podcast kita kali ya. Untuk keempat orang teman-teman yang udah Diskusi memberikan diskusi singkat Diskusi singkat. untuk podcast hari ini. Mungkin kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya. Oke, terima Oke, kasih sampai jumpa lagi. atas kesempatannya. Terima kasih Sampai jumpa semua. lagi. Makasih Bye. semuanya. Terima kasih juga Kak Nomi. Terima kasih.